Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Biologi Praktikum kelas C1 Prodi Kimia, Fakultas Sains dan Teknologi UNER hendak mempraktekkan bioteknologi, yaitu pembuatan tape singkong, tape ketan, dan tempe. Berikut merupakan anggota dari kelompok 2. Proses pembuatan yang pertama yaitu proses pembuatan tape singkong. Alat dan bahan yang digunakan yaitu gula pasir, ragi tape, singkong, dan dandang. Langkah yang pertama yaitu mengupas kulit singkong. Kemudian, setelah dikupas, bagian permukaan singkong dikerik. Langkah selanjutnya yaitu singkong dicuci hingga bersih. Setelah dicuci, singkong dipotong-potong menjadi beberapa bagian. Selanjutnya, singkong yang telah dipotong-potong dicuci hingga bersih. Langkah selanjutnya yaitu singkong dikukus hingga 3/4 matang. Setelah 3/4 matang, singkong diangkat dari kukusan dan diletakkan di wadah plastik. Langkah selanjutnya yaitu menggerus ragi tape menggunakan sendok dan kemudian ditambahkan dengan sedikit gula. Ragi yang sudah digerus ditaburkan di atas permukaan singkong hingga rata di semua bagian. Setelah singkong ditaburi dengan ragi, dimasukkan ke dalam wadah plastik yang telah diberi daun pisang dan ditutup hingga rapat. Kemudian singkong dibiarkan 3-4 hari hingga menjadi tape. Berikut merupakan gambar dari singkong yang telah menjadi tape. Proses yang kedua yaitu proses pembuatan tape ketan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu blender, kotak plastik, beras ketan, air, entong, magic comb, ragi tape, daun pandan, dan wadah plastik. Langkah pertama yaitu mencuci ketan hingga bersih dengan air. Kemudian membuang air bekas cucian ketan dan ketan direndam kira-kira selama 6 jam. Selanjutnya menyiapkan ekstrak daun pandan dengan cara memblender daun pandan dengan air secukupnya. Kemudian daun pandan dan air yang telah diblender disaring. Ekstrak daun pandan dituangkan ke dalam magic comb yang telah diisi ketan. Kemudian ketan dikukus hingga matang dan didinginkan. Selanjutnya, menggerus ragi tape hingga halus. Ragi tape yang sudah halus ditaburkan di atas ketan.
Lalu, ragi dan ketan diaduk hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, ketan yang telah diberi ragi dimasukkan ke dalam wadah plastik dan ditutup dengan rapat. Kemudian, ketan diinkubasi di tempat gelap selama 3-5 hari hingga menjadi tape. Berikut merupakan gambar ketan yang telah menjadi tape. Selanjutnya yaitu proses pembuatan tempe. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama ada dandang, plastik, ragi tape, kedelai, lilin, ember, dan air. Proses pembuatan tempe dilakukan dengan biji bersih kedelai, merendam selama 12-18 jam. Mengukus dengan menggunakan dandang. Setelah biji kedelai terasa empuk, kemudian diangkat dan diangin-angin atau dikipas-kipas hingga biji mengering dan tidak basah. Kemudian ditaburi ragi tempe yang sudah halus dan diaduk-aduk supaya merata. Kemudian dimasukkan ke dalam kantung plastik dan jangan lupa untuk memberikan lubang-lubang kecil untuk memberikan udara. Kemudian ujung dari plastik tersebut direkatkan dengan menggunakan api. Yang terakhir yaitu proses fermentasi kedelai pada suhu kamar selama 1 atau 2 hari hingga seluruh permukaan kedelai tertutupi jamur dan menjadi tempe. Tabel hasil pengamatan pembuatan tape singkong sebelum diberi ragi dan sesudah diberi ragi pada hari ketiga sampai hari kelima. Kemudian berikut merupakan tabel hasil pengamatan pembuatan tape ketan sebelum diberi ragi dan sesudah diberi ragi pada hari ketiga sampai kelima. Dan yang terakhir yaitu tabel hasil pengamatan pembuatan tempe sebelum diberi ragi dan sesudah diberi ragi pada hari ke-1 sampai ke-3. Berikutnya adalah penjelasan mengenai bioteknologi dari kelompok 2. Pembahasan tape singkong. Pengamatan selama proses fermentasi dilakukan secara kualitatif terhadap yang pertama kematangan, ditandai dengan perubahan dari belum matang, setengah matang, dan matang. Kemudian rasa ditandai dengan perubahan dari tawar menjadi sedikit manis dan manis. Kemudian aroma ditandai dengan adanya perubahan aroma, mulai dari belum tercium, sedikit tercium bau alkohol, dan bau menyengat bau alkohol. Kemudian warna ditandai dengan terjadinya perubahan warna sesuai dengan bahan baku yang digunakan. Kemudian tekstur yang ditandai dengan banyaknya jumlah air yang dihasilkan, mulai dari tidak ada air, sedikit dan banyak air, serta sedikit redup. Dalam proses pembuatan tape singkong terjadi reaksi fermentasi atau peragian. Reaksi yang terjadi pada proses fermentasi singkong menjadi tape adalah glukosa, yang mana termasuk gula paling sederhana, melalui proses fermentasi akan menghasilkan etanol dan karbon dioksida. Reaksi fermentasi ini disebut juga dengan reaksi anaerob karena respirasi ini tidak membutuhkan oksigen yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Dalam setiap reaksi respirasi anaerob atau fermentasi akan dihasilkan etanol dan karbon dioksida. Persamaan reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, yaitu C6H12O6 menjadi C2H5OH plus CO2 dan ATP. Atau bisa dijabarkan, gula ditambah dengan ragi dalam kondisi anaerob akan menghasilkan etanol, karbon dioksida, dan energi. Jadi percobaan praktikum ini dapat disimpulkan bahwa pembuatan tape termasuk dalam teknologi konvensional karena masih menggunakan cara-cara yang terbatas. Pada proses pembuatan tape, jamur ragi akan memakan glukosa yang ada dalam singkong sebagai makanan untuk pertumbuhannya, sehingga singkong akan menjadi lunak. Kondisi tersebut akan membuat jamur atau ragi merubah glukosa menjadi alkohol. Dalam pembuatan tape, ragi akan mengeluarkan enzim yang dapat membentuk karbohidrat pada singkong menjadi gula yang lebih sederhana. Oleh karena itu, tape akan menjadi terasa manis jika sudah matang walaupun tanpa diberi gula sebelumnya. Kegagalan dalam pembuatan tape biasanya dikarenakan enzim pada ragi, Saccharomyces cerevisiae, tidak pecah apabila terdapat udara yang mengganggu proses pemecahan enzim tersebut. Kemudian pembahasan tape ketan.
Fermentasi adalah suatu proses perubahan struktur kimia dari bahan-bahan organik dengan memanfaatkan agen-agen biologis, utamanya enzim sebagai biokatalis. Proses fermentasi tape ketan sendiri berlangsung pada kondisi anaerob obligat atau cukup oksigen dengan indikasi perubahan gula yang terbentuk menjadi alkohol dengan biokatalis enzim. Pada proses fermentasi tape ketan tidak hanya menimbulkan efek pengawetan, tetapi juga perubahan kematangan, cita rasa, aroma, warna, dan tekstur. Pengamatan selama proses fermentasi dilakukan uji secara kualitatif terhadap kematangan yang ditandai dengan perubahan dari belum matang, sedikit matang, dan matang, kemudian rasa yang ditandai dengan perubahan rasa mulai dari belum berasa, sedikit manis, dan manis, aroma yang ditandai dengan belum beraroma, sedikit tercium aroma, dan tercium aroma menyengat alkohol dari tape ketan. Kemudian warna ditandai dengan perubahan warna bahan baku tape ketan yang semakin hari menjadi semakin pucat. Kemudian teksturnya ditandai dengan bertambahnya jumlah air, mulai dari tidak ada air, sedikit air, dan banyak air. Pengamatan tersebut menunjukkan perubahan pada tape ketan karena proses fermentasi yang terjadi. Tape sendiri merupakan makanan tradisional dari proses fermentasi bahan pangan berkarbohidrat yang mempunyai rasa spesifik yaitu manis kadang asam, aroma alkoholis, dan strukturnya lembut. Pembuatan tape ketan melibatkan banyak mikroba seperti kapang, hamir, dan bakteri yang terdapat dalam ragi tape. Mikroba tersebut bekerja sama dalam menghasilkan tape dengan tingkat cita rasa yang tinggi. Spesifikasi ragi yang digunakan dalam pembuatan tape ini melalui fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae yang mengubah glukosa menjadi alkohol. Tahapan pembuatan tape ketan meliputi proses utama meliputi pencucian dan perendaman, pengukusan, peragian, serta fermentasi. Proses utama pada fermentasi tape dibagi menjadi 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu molekul pati yang ada di dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana. Tahapan yang kedua yaitu hamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Hal ini menimbulkan aroma alkoholis pada tape. Enzim yang mampu mengubah glukosa menjadi alkohol dan CO2 selama fermentasi adalah enzim zimase yang dihasilkan oleh hamir Saccharomyces cerevisiae. Dalam proses ini, proses fermentasi selain alkohol juga terbentuk asam pirufat dan asam laktat. Tahap yang ketiga yakni pada fermentasi lebih lanjut alkohol oleh bakteri Pediococcus dan Acterobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik, antara lain asam asetat, asam suksinat, dan asam malat. Tahapan yang keempat yaitu melalui proses oksidasi alkohol sebagai asam organik dan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Proses tape ketan ini persamaan reaksi biokimia pada proses fermentasi tape ketan yaitu seperti yang terlihat di layar, amilum atau pati dengan bantuan enzim amilase menjadi maltose, kemudian maltose dengan bantuan enzim maltase menjadi glukosa, dan glukosa menjadi alkohol dan karbon dioksida. Selanjutnya adalah pembahasan tempe. Tempe merupakan produk hasil fermentasi kedelai yang sudah lama dikenal di Indonesia. Faktor terpenting dalam pembuatan tempe adalah inokulum atau laru yang mengandung kapang Rhizopus sp. Sejenis kapang yang berfungsi dalam fermentasi tempe adalah R. Oligosporus, dan R. oligopsorus, dan kapang lain seperti R. stolonifer, dan R. arhizus. Inkolum tempe digunakan sebagai agnesia, pengubah kedelai yang telah mengalami proses perebusan dan perendaman menjadi tempe. Rhizopus oligopsorus menghasilkan enzim-enzim protease, perombakan senyawa kompleks protein menjadi senyawa-senyawa lebih sederhana yang penting dalam fermentasi tempe, dan merupakan salah satu faktor utama penentu kualitas tempe, yaitu sebagai sumber protein nabati yang memiliki nilai cerna amat tinggi. Kandungan protein yang dinyatakan sebagai kadar total nitrogen memang tidak berubah selama fermentasi. Perubahan terjadi atas kadar protein terlarut dan kadar asam amino bebas. Tempe memiliki manfaat baik dari segi nutrisi maupun manfaat kesehatan. Sebagai sumber nutrisi, tempe berperan sebagai sumber protein dan mineral besi, sebagai obat dan penunjang kesehatan. Tempe berperan sebagai antidiare. Senyawa antibakteri pada tempe dapat menghambat 9 jenis bakteri gram positif dan 1 jenis bakteri gram negatif. Beberapa faktor dalam proses pengolahan diperkirakan mempunyai pengaruh yang sangat signifikan terhadap kualitas tempe. Faktor tersebut antara lain perebusan, ruang fermentasi, kadar air kedelai, pemantusan air,
kelembapan ruang fermentasi, suhu fermentasi, rak fermentasi, dan jenis bahan pembungkus. Bisa berupa plastik, pelepah pisang, daun pisang, dan kertas. Kualitas tempe amat dipengaruhi oleh kualitas starter yang digunakan untuk inokulasinya. Syarat starter yang baik digunakan untuk pembuatan tempe: 1. Mampu memproduksi spora dalam jumlah banyak. 2. Mampu bertahan beberapa bulan tanpa mengalami proses genetis dan kemampuan tumbuhnya. 3. Memiliki persentase pertumbuhan spora yang tinggi setelah dilakukan inokulasi. Yang keempat, mengandung biakan jamur tempe murni dan bila digunakan berupa campuran yang harus memiliki proporsi yang tepat. Yang kelima, bebas dari mikroba kontaminan. Yang keenam, mampu menghasilkan produk yang stabil berulang-ulang. Dan yang ketujuh, pertumbuhan miselia setelah inokulasi harus kuat, lebat berwarna putih bersih, memiliki aroma spesifik tempe yang enak, dan tidak mengalami sporulasi terlalu dini. Proses pembuatan tempe dapat terbilang membutuhkan waktu yang cukup lama hingga diperoleh hasil jadi tempe. Waktu yang dibutuhkan yaitu minimal 24 jam dan maksimal 72 jam atau 1-3 hari. Lamanya proses pembuatan tempe karena proses fermentasi. Fermentasi akan berlangsung baik dan cepat bila dibantu dengan kondisi suhu yang optimal, jumlah raja yang tepat, dan pH yang asam kurang lebih 4-5. Percobaan pembuatan tempe kali ini dilakukan selama 3 hari berturut-turut atau 72 jam. Pada proses pembuatan tempe, kemasan diberi beberapa lubang. Pemberian lubang ini untuk kebutuhan aerasi. Pemberian lubang pada kemasan bertujuan untuk permeasi oksigen. Penggunaan pengemasan plastik dengan jumlah lubang dan diameter yang sesuai dapat membantu mengukur sirkulasi uap air, CO2, dan O2 dengan lebih baik dan menghambat terjadinya penurunan mutu. Pada pengamatan hari pertama, kedelai yang sedang difermentasi dalam keadaan panas dan mengembun yang terlihat dengan terdapatnya uap pada plastik pembungkus kedelai. Terlihat pula mulai tumbuh sedikit jamur yang belum rata pada sekitar kedelai. Pada pengamatan hari kedua, terlihat miselia jamur yang sudah cukup merata dan menutupi kedelai dan tercium bau khas tempe. Pada pengamatan hari ketiga, terlihat miselia jamur yang sudah merata dan menutupi kedelai dan tercium bau khas tempe. Diskusi. Yang pertama, jelaskan proses fermentasi pada pembuatan tape ketan dan singkong. Pada pembuatan tape terjadi proses fermentasi. Proses ini merupakan tahapan penting dalam pembuatan tape. Dalam proses fermentasi terdapat 4 tahapan penguraian. Yang pertama yaitu molekul pati yang ada di dalam bahan dipecah oleh kelompok kapang yang menghasilkan enzim amilolitik menjadi dekstrin dan gula-gula sederhana. Tahapan kedua, hamir akan mengubah sebagian gula sederhana tersebut menjadi alkohol. Kemudian tahap ketiga, pada fermentasi lebih lanjut, alkohol pada bakteri Pediococcus dan Arterobacter dioksidasi menjadi asam-asam organik seperti asam asetat dan asam suksinat serta asam malat. Kemudian tahap yang keempat yaitu melalui proses oksidasi alkohol, sebagian asam organik akan bereaksi dengan alkohol membentuk ester yang memberi cita rasa pada tape. Nomor 2, jelaskan proses fermentasi kedelai pada pembuatan tempe. Fase pertumbuhan cepat 0-30 jam fermentasi di dalam bahasa ini terjadi kenaikan jumlah asam lemak bebas, suhu, pertumbuhan kapang cepat, dan menghasilkan miselia pada permukaan biji kedelai semakin lama semakin lebat. Fase transisi 30-50 jam fermentase. Fase ini merupakan fase optimal fermentasi tempe. Di dalam fase ini terjadi penurunan suhu, jumlah asam lemak yang dibebaskan, dan pertumbuhan kapang hamil tetap atau pertumbuhan dalam jumlah kecil dengan rasa tempe yang optimal. Fase pembusukan atau fermentasi lanjut yaitu 50-90 jam fermentasi. Di dalam fase ini terjadi kenaikan jumlah bakteri dan jumlah asam lemak bebas. Pertumbuhan hamil mulai menurun dan pada kadar air tertentu pertumbuhan kapang terhenti sehingga terjadi perubahan rasa karena degradasi protein lanjut sehingga terbentuk amonia. Nomor 3, mengapa dalam proses pembuatan tape harus ditutup rapat? Di dalam proses pembuatan tape harus dilakukan penutupan wadah tape secara rapat. Hal ini dikarenakan agar ragi yang digunakan untuk pembuatan tape seperti jamur Saccharomyces cerevisiae dapat bekerja dengan baik. Pada pembuatan tape ini terjadi proses fermentasi. Proses fermentasi ragi ini terjadi secara anaerob sehingga keadaan rapat tanpa udara atau oksigen akan semakin membuat tape yang dihasilkan berkualitas
lebih manis, dan hasil sampingan fermentasi pun lebih sempurna. Maka dari itu dilakukan penutupan wadah secara rapat. Jenis fermentasi dari ragi pada proses pembuatan tape adalah fermentasi alkohol yang menghasilkan hasil samping berupa gas karbon dioksida. Nomor 4, kenapa dalam proses pembuatan tape kantung plastik harus dilubangi? Kantung plastik merupakan kantung kedap udara, maka permukaan plastik harus dilubangi supaya aerasi dapat terjadi. Pemberian lubang pada kemasan ini untuk kebutuhan aerasi. Pemberian lubang pada kemasan bertujuan untuk permeasi oksigen. Penggunaan pengemas plastik dengan jumlah lubang dan diameter yang sesuai dapat membantu mengatur sirkulasi uap air, CO2, dan O2 dengan lebih baik dan menghambat terjadinya penurunan mutu. 5. Apa gunanya peragian pada proses fermentasi? Manfaat peragian adalah untuk menjadikan makanan lebih tahan lama dan mengawetkan makanan dengan menghasilkan sejumlah asam laktat, alkohol, asam asetat, serta memperkaya nutrisi makanan dengan penambahan sejumlah protein, asam amino, serta vitamin. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, cara penerapan bioteknologi melalui fermentasi anaerob dilakukan pada proses pembuatan tape dan tempe, yaitu menggunakan cara konvensional yang memanfaatkan organisme secara langsung untuk menghasilkan produk tersebut. Kedua, peranan organisme Saccharomyces cerevisiae dalam peragian tape sebagai jamur yang membantu dalam proses fermentasi alkohol pada tape tersebut. Fermentasi pada Saccharomyces cerevisiae ini menghasilkan senyawa alkohol dan karbon dioksida dengan melakukan respirasi tanpa bantuan oksigen. Saccharomyces cerevisiae ini akan mengeluarkan enzim yang dapat memecah karbohidrat pada bahan makanan tersebut menjadi gula yang lebih sederhana. Yang ketiga, peranan organisme Rhizopus oligosporus dalam peragian tempe sebagai jamur yang membantu dalam proses fermentasi pada tempe. Jamur Rhizopus oligosporus menghasilkan enzim-enzim protease yang mampu merombak senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti trigliserida dan asam amino. Yang keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi pangan pada pembuatan tape dan tempe diantaranya substrat, suhu, pH, oksigen, dan mikroba yang digunakan. Daftar pustaka yang kami gunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.